Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi, sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya, kan begitu, betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini, dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini: barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulia Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya, barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelompok-kelompok. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelompok-kelompok, sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah, padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti ini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Saran, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita, yang kalau kita mendengarnya sudah kelompok-kelompok kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang-orang kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang beriman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman dahulu, Pak.
sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim ulama punya ilmu inilah mereka membuka kembali kitab nasab, dan benar ditemukan bahwasanya diriah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang, akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Imaduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu, atau kalau tidak ya sudah saja laporkan Kiai Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun. Sampai teman saya mau syukuran, mau implementok. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian pihak wali songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak, benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahdul Madail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. Kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU yang tidak banyak dilibatkan, yang heboh masalah nasab habaib ini, betul tidak? Alhamdulillah.